kita pilih yang ini, bagian teratas absolut halaman hasil penelusuran, iklan kita itu nanti akan di halaman paling utama teman-teman, seperti itu. Kenapa kita matiin? Karena kalau kita hidupin, nanti iklan kita akan muncul di Google Partner atau partnernya Google, misal kayak Yahoo gitu. Matiin ya harusnya ya. Gitu. Karena apa? Nanti kalau jaring display, iklan kita itu akan muncul di Google Display teman-teman. Contoh misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Setia di Samda. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau menonton video-video saya. Semoga video bisa membantu teman-teman untuk belajar tentang digital marketing. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar trik beriklan di Google Ads. Yang pastinya kita akan meminimalisir kebocoran saat kita beriklan. Karena kebanyakan kalau kita berikan di Google Ads, kita ada yang bilang boncos, ada yang bilang kemahalan dan lain sebagainya. Padahal itu bisa kita ada strateginya teman-teman seperti itu. Nah, sebelum kita langsung ke prakteknya, saya akan jelasin terlebih dahulu Google Ads teman-teman. Di sini kalau kita ketik ya di mesin pencari jasa Google jasa SEO contoh misal di sini. Saya enter jasa SEO. Nah, ini ada tulisan iklan teman-teman. Iklan ini adalah iklan Google Ads lewat keyword atau lewat mesin pencari. Sebenarnya Google Ads itu ada banyak macam teman ya, ada Google Ads Search, ada Google Ads Display, YouTube, aplikasi, Maps dan lain-lainnya gitu teman-teman. Tapi di sini kita akan membahas terlebih dahulu cara beriklan Google Ads di mesin pencari ya, atau di mesin learning. Nah, nanti iklan kita akan muncul di sini teman-teman seperti ini, ratusan iklan ads atau sponsor gitu. Nah, langkah pertama teman-teman silakan tab baru di sini ketik namanya Google Ads. Oke, dan nanti akan diarahkan ke ads.google.com. Di sini saya sudah masuk teman-teman di akun saya, nanti akan masuk seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar masih baru, nanti biasanya kita langsung disuruh arahkan untuk kita beriklan. Tapi di situ teman-teman ikutin dulu aja step-stepnya, lalu saya nanti iklannya lalu dijeda. Nah, pertama kali teman-teman kalau mau berikan di Google Ads, saran saya kita harus namanya riset keyword teman-teman, riset keyword. Jadi kita harus riset keyword dulu teman-teman. Caranya gimana? Caranya ke sini. Kalau dan setelan kita lari ke keyword planner di sini teman-teman. Dan saya harus nyiapin website untuk kita berikan. Ini contoh saya pakai website saya teman-teman di sini. Oke, ini setiadisana.com. Lalu saya masuk ke sini. Ini saya oke, saya pilih yang ini teman-teman, temukan kata kunci baru. Nah, ini URL-nya kita paste di sini. Di sini kita ketik, semisal teman-teman mau mengiklankan kata kunci apa. Kak, saya mau mengiklankan jasa SEO, yaudah kita ketik di sini jasa SEO. Gitu. Lalu kita enter. Lalu setelah itu kita dapatkan hasil. Dan di sini nanti akan otomatis muncul ya teman-teman, itu akan muncul keyword-keyword mana yang banyak. Keyword-keyword kita bisa lihat di sini ada jasa SEO murah, jasa SEO website dan lain sebagainya. Di sini juga ada teman-teman penelusuran tetap per bulannya. Kita bisa lihat penelusuran dalam waktu 1 bulan dengan kata kunci jasa SEO itu ada 8.100. Nah, dan ini ada perubahan 3 bulan. Selama 3 bulan itu dia turun pencariannya di sini, turun 9%. Yang per tahun juga turun dan persaingannya untuk jasa SEO sedang teman-teman. Jadi untuk persaingannya sedang, jadi lumayan dari sini. Dan kita bisa tahu nih rincian bid halaman bagian atas tuh. Di sini dari rentang rendahnya dari 3.000 teman-teman. Jadi kita bisa perkirain nanti kalau kita berikan di Google Ads, kita bisa berikan hitung rentangannya bid kurang lebih 3.000 dan sampai bid di halaman tertinggi itu 12.000 kurang lebihnya. Jadi nanti kita bisa pasang di tengah-tengah teman-teman, antara 5.000, 6.000 bahkan sampai 10.000 atau bisa lebih di atas 12.000 gitu ya. Jadi kalau sudah kita cari teman-teman, kita bisa tinggal langsung centang. Ini untuk keyword kata kunci kita tembak.
harga SEO nggak usah, jasa optimasi website, jasa SEO murah. Nah, ini kita ambil teman-teman semuanya. Mas, berapa banyak keywordnya? Kalau bisa sih sebanyak banyak nggak apa-apa. Nanti kita bisa optimasi lagi keywordnya. Contoh nanti ini ada 16 keyword yang saya pilih ya. Ada 16 keyword yang saya pilih di sini. Terus setelah itu kita bisa langsung salin. Nah, kita salin di sini. Kalau udah kita salin, kita ini kita buang, kita langsung lari ke Google Ads. Lalu setelah itu kita lari ke kampanye baru. Nah, buat kampanye baru di sini. Nah, oke, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada kurang lebih 8 pilihan kampanye tujuan kita. Jadi di sini akan saya jelasin satu-satu. Yang pertama ada penjualan, prospek. Ini kalau kita mau mencari leads teman-teman. Nah, kembali lagi kita ini berikan tujuannya untuk apa? Kita ingin mencari leads, kita ingin mencari traffic, atau kita ingin brand awareness, atau kita ingin pengunduhan aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tentuin dulu tujuan kita berikan di Google Ads. Semisal saya ingin mencari leads, saya bisa pakai penjualan ataupun prospek. Atau saya cuma mencari traffic di web atau traffic untuk YouTube, kita bisa pakai traffic situs di sini. Dan seterusnya. Atau saya ingin mencari menjangkau dengan brand awareness, kita bisa pakai ini nih. Kalau kita mau mencari brand awareness bisa pakai display atau video, gitu teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih dulu. Kalau kita awalan beriklan, biasanya saya pakai traffic situs. Saya akan mencari data dulu, teman-teman. Seperti itu. Lalu ini saya klik traffic situs, saya klik lanjutkan di sini. Nah, di sini ada banyak pilihan lagi, teman-teman. Di sini kita mau berikan lewat apa? Lewat penelusuran, lewat performa max, display, shopping, video, discovery. Ini kalau discovery sama video ini lebih ke YouTube gitu. Atau ini juga bisa ke Gmail gitu ya. Nah, tapi kita akan belajar pertama kali kita lewat namanya penelusuran. Jadi yang tadi kita simulasi di awal kita akan berikan lewat penelusuran. Jadi kita pilih yang ini teman-teman, yang penelusuran. Lalu setelah itu di sini kita masukin website kita, website kita yang untuk beriklan. Bisa website, bisa landing page ya, serah. Nah, nama kampanye ini bisa kita rubah. Coba kita tes keyword. Oke, tes keyword misal gitu. Bisa pakai penelusuran, saya pakai tes keyword. Lalu di sini saya lanjutkan. Nah, di sini ya sebenarnya ada banyak teman-teman, ada banyak draft tujuan kampanye itu yang bisa pakai. Tapi di sini saya mau pakai mulai dari awal karena saya mau pakai yang jasa SEO. Tuh, saya mulai baru di sini. Oke teman-teman, nah di sini nih bidding ini adalah yang paling salah satu paling penting teman-teman. Tadi kan kita kalau kita lihat di video paling awal tadi kan kita bahas bidding ya, itu antara jasa SEO itu antara kurang lebih 3.000 sampai 12.000. Jadi di sini kita bisa atur teman-teman, gitu. Bisa atur bidding kita untuk target keyword kita, website kita itu kalau diketik di mesin pencari nanti website iklan kita akan muncul di halaman berapa dan di nomor berapa, itu kita bisa atur lewat bidding teman-teman, seperti itu ya. Contoh misal begini teman-teman, kalau kita masih awal, kita belum pernah berikan di Google, saran saya kita pakai sistem klik gitu. Kenapa? Karena kita akan mencari data dulu teman-teman. Kalau kita sudah punya data dan kita sudah punya masa atau kita sudah punya database, kita bisa pakai konversi. Nah, bidding ini adalah biaya acquisition-nya per klik teman-teman. Gitu. Di sini kan ada target biaya per tindakan. Jadi setiap yang mengeklik iklan kita, mengeklik tombol WA kita akan termasuk nanti ke bidding teman-teman. Misal gini teman-teman, ini saya contohnya klik ya. Ini saya tetapkan anggaran. Kalau saya ketik di sini kita maksimalkan 5.000, di sini nih 5.000 nih. Jadi kita akan membatasi iklan total klik kita itu sampai 5.000 tentu. Jadi kurang lebihnya gini,
kita nyuruh si Google bidding iklan kita nggak boleh lebih dari 5.000 gitu. Jadi kita bisa batasin. Kalau kita nggak mau batasin, kita tinggal matiin centangnya teman-teman. Nah di sini nanti akan Google sendiri yang akan menghitung berapa sih klik iklan kita gitu. Bisa lebih banyak, bisa lebih murah, itu nanti tergantung dari algoritma Google sendiri. Tapi di sini saya mau tentuin teman-teman biddingnya. Semisal bidding di sini saya mau tentuin 7.000, jadi kan jasa SEO kan 12.000 ya lebih. Nah 7.000 di sini teman-teman. Semisal nanti ini ya, ini kan kita pasang 7.000 biddingnya. Kalau nanti kompetitor iklan itu lebih besar biddingnya dari 7.000, bahkan dia spend budget bidding itu untuk kurang lebih 20.000, iklan kita nanti kalau kita ketik jasa SEO di sini, mungkin iklan kita bisa di bawah ya teman-teman. Seperti itu, bisa di bawah, di mana aja, di bawah pokoknya gitu. Aku juga belum bisa nentuin bawahnya di mana karena kita belum mencoba iklan seperti itu ya. Gitu. Jadi paham teman-teman ya di sini. Kalau kita nggak mau tentuin anggaran, kita bisa matiin. Nanti akan sistem algoritma Google sendiri yang akan nentuin berapa bid iklan kita per klik seperti itu. Tapi kalau kita mau tentuin, kita bisa tentuin teman-teman. Di sini kenapa kita tentuin? Karena kita bisa memangkas budget kita gitu. Misal kalau kita anggarin 9.000 dan anggaran kliknya 9.000 ya per kliknya. Terus nanti anggaran per hari kita, budgeting kita itu katakanlah 200.000 kan, tinggal kali teman-teman, 9.000 kali 200 berapa itu, berapa klik dapatnya, seperti itu. Nah kalau teman-teman ingin beriklan terus iklan teman-teman itu terus tayang di halaman utama, kita bisa klik di sini namanya pasang tayang teman-teman. Tapi di sini ini sangat mahal ya. Karena apa? Karena pasang tayang ini jor-joran ngeluarin duit. Semisal gini teman-teman. Ini kita pilih pasang tayang. Nah, di sini ada di mana saja pada halaman hasil penelusuran. Semisal kita pilih ini di mana saja pada halaman hasil penelusuran. Ini presentasi pasang tayang akan ditargetkan katakanlah 90%. Maksudnya 90% apa? Nanti keyword yang kita targetkan akan, kalau orang mengerti dengan keyword kita itu 90% muncul teman-teman, seperti itu. Nah di sini juga kita atur biddingnya, bidnya berapa, katakanlah 20 maaf katakanlah 15.000, 15.000. Ini juga nanti akan tergantung sama kompetitor ataupun setiap brand nanti yang teman-teman pegang. Itu kita nggak bisa menyesuaikan harus 15.000 harus 10.000, nggak bisa, karena kita harus optimasi lagi seperti itu teman-teman. Ini kalau nanti si kompetitor pasang tayang lebih besar dari 15.000, teman-teman juga akan di bawahnya gitu. Tapi di sini ada namanya di sini teman, bagian teratas absolut halaman penelusuran. Jadi nanti kalau kita pilih yang ini, bagian teratas absolut halaman hasil penelusuran, iklan kita itu nanti akan di halaman paling utama teman-teman, seperti itu. Tapi saya sarankan kalau pakai biddingnya itu pasang tayang, yang pasti anggaran kita harus banyak gitu, nggak dikit, nggak cuman per hari cuman 200.000, kita harus lebih banyak gitu teman, seperti itu ya. Dan discuss ini sesuai produk masing-masing karena setiap produk pasti akan berbeda-beda gitu. Ini saya contohin katakanlah 20.000 teman, saya pasang bidding 20.000 gitu. Oke, ini jadi saya pilih yang bagian teratas absolut halaman penelusuran. Jadi iklan kita kalau nanti semisal ada orang ngetik di sini jasa SEO, iklan kita akan selalu di absolut top one-nya mesin pencari, seperti itu teman. Itu seperti itu ya. Lalu kita lanjut berikutnya di sini. Nah, oke, di sini. Di sini jaringan ya. Di sini ada jaringan penelusuran, jaringan display. Ini kita matiin teman-teman. Kenapa kita matiin? Karena kalau kita hidupin, nanti iklan kita akan muncul di Google Partner atau partnernya Google, misal kayak Yahoo gitu. Terus nanti atau di Bing ataupun di platform lainnya. Tapi kita kan cuma pingin berikan di Google. Lebih saran saya kita matiin. Nah, di sini juga jaringan display. Kenapa kan tadi kan hidup segini teman-teman ya? Kenapa kok dari Google ini dihidupin? Karena inginnya Google itu kita cepat habis seperti itu. Jadi kita sebagai advertising kalau bisa kita lebih
kalau kita bisa lebih memangkas budget kita biar tidak supaya tadinya boncos gitu teman-teman. Nah ini jaringan display ini kita juga matiin ya harusnya ya gitu. Karena apa, nanti kalau jaringan display iklan kita itu akan muncul di Google Display teman-teman. Contoh misal saya ketik di sini detik ya, detik, saya enter. Nah nanti iklan kita akan muncul di sini teman-teman, di display sini, Google Display berbentuk di website-website besar kayak Detik, kayak apa namanya, kayak Kompas dan lain sebagainya. Kan tujuan kita tadi di awal hanya beriklan di uh, mesin penelusuran. Jadi kita harus mematikan jaringan display. Oke. Nah di sini ada selanjutnya yaitu lokasi. Kita kalau mau beriklan di seluruh negara, di Amerika Serikat, dimanapun, kita bisa pakai semua negara dan wilayah. Tapi kalau kita mau beriklan di Indonesia, tinggal kita pilih Indonesia ya. Nah, di sini kan karena saya mau beriklan cuman di lokasi-lokasi tertentu, saya pilih Jakarta di sini. Mas, kenapa Mas cuman nggak pakai seluruh Indonesia? Karena saya ingin memangsa orang-orang di sekitar Jakarta saja gitu. Kalau produknya teman-teman itu lebih all Indonesia ataupun luar negeri ya bisa pakai tadi ya semua negara gitu. Jadi saya cuma targetin wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta seperti itu. Nah lalu di sini kita Inggrisnya kita hidupin. Jadi bahasa kita bisa pakai dua teman-teman, bisa pakai Indonesia atau bisa pakai Inggris. Nah, lalu di sini kita bisa langsung klik berikutnya. Sebenarnya di sini ada audience, tapi saya nggak mau pakai teman-teman, biarin aja lah. Saya nggak perlu pakai audience, saya bisa langsung klik berikutnya di sini. Oke, nah tadi keyword yang sudah kita cari, di sini kita bisa masukin di sini, paste tuh keywordnya di sini. Nah, dan di sini juga akan muncul tuh tayangan mingguan berapa 22 dan dengan RP 101.000 gitu. Ini akan ada estimasinya teman-teman di sini dan biaya mingguannya segini 2 juta kurang lebih. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini kan punya saya ada peringatan ya, karena saya harus pakai HTTPS di sini. Contoh saya ketik di sini saja, saya paste, lalu saya ganti teman. Tuh kan baiklah. Jadi kita harus pakai HTTPS ya. Dan di sini nanti di jalur yang ditampilkan kita bisa ketik jasa SEO. Nah nanti di sini akan keluar di mesin pencari slash jasa SEO seperti itu. Lalu panggilannya kita bisa tambahkan ya teman-teman di sini. Jadi nanti kita bisa tampilkan nomor telepon. Contoh saya memakai panggilan baru. Di sini saya pilih Indonesia. Lalu nomor telepon di sini saya masukin. Oke, lalu saya simpan. Saya terapkan teman-teman di sini. Oke, nah di sini akan muncul tuh nanti karena ada tampilan hubungi ke nomor tersebut seperti itu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ke part kedua khususnya untuk strategi berikan di Google Ads. Nanti kita akan membahas tentang daya iklan dan lain sebagainya sampai iklan kita running teman-teman seperti itu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen dan jangan lupa juga di share video saya. Semoga video bisa bermanfaat. Kita lanjut ke part kedua. Thank you teman-teman.